bertemu ayahandamu, aku sudah punya suami. Nama suamiku Gajah Para. Kami baru saja kawin dan belum punya keturunan. Pada suatu hari, sepulang dari mengantar makanan ke sawah, di mana suamiku bekerja, aku melintas di tengah belateng. Disitulah aku bertemu seseorang yang tengah berburu. Orang itu bukan orang jelata, bukan sudra seperti itu. Dia adalah ksatria yang tampan, gagah dengan hiasan emas dan busana yang tertata. Sebagai jelata, sebagai kaula, aku menghormatinya dan bertanya, siapa gerangan sang ksatria? Ibu tersentak ketika mendengar pengakuan bahwa lelaki yang di hadapanku adalah ksatria yang disebut-sebut bergelar Batara Brahma. Siapakah ksatria yang bergelar Batara Brahma itu, Biang? Ksatria yang bergelar Batara Brahma itu tidak lain adalah Pakulun Prabu Sri Kamiswara, Raja Daha yang beristana di Jenggala. Teruskanlah, Ibu. Pakulun Prabu Sri Kamiswara memuji kecantikanku dan bermaksud membawaku ke Kedanton Jenggala menjadi sairnya. Tapi aku menolak karena sudah bersuami. Namun kekagumannya padaku dan pesona Pakulun Prabu membuatku menyerah ditanami benih. Paduka berpesan agar benih itu tidak dikotori oleh suamiku. Aku pun menjaga. Sampai suatu kali, suamiku menginginkanku. Aku menolak. Dan sesudah itu, suamiku Gajah Para tewas entah siapa yang membunuhnya. Benih Pakulan Prabu Sri Kamiswara akhirnya tiba waktunya dilahirkan. Di saat yang sama, terjadi perebutan kekuasaan di Daha. Perebutan kekuasaan itu dilakukan oleh Kertajaya, adik dari ayahandamu. Ayahandamu kalah dan terusir. Dalam pelariannya ia terus dikejar dan akhirnya terbunuh di penggal kepalanya. Biang, katakanlah, siapa yang membunuh dan memenggal kepala ayahandaku? Tunggulah Metung. Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Benar, Arok. Dulu dia hanya seorang bekal. Tetapi karena keberaniannya membunuh dan memenggal kepala Prabu Kameswara, maka bekal Tunggul Ametung diberi hadiah jabatan sebagai Aku Tumapel. Terima kasih, Biang. Tapi, bolehkah saya bertanya lagi? Kenapa Ibu membuang saya yang masih bayi di kuburan pada malam hari? Apakah Biang ingin membunuhku dengan cara disantap binatang buas? Tidak, anakku. Tidak demikian. Setelah kematian ayahandamu, semua pengikut dan para kaula yang setia pada ayahandamu diburu untuk dibunuh. Karena itu, seorang utusan yang dipercaya ayahandamu mendatangiku, menyampaikan pesan agar bayi yang akan kulahirkan
disembunyikan supaya selamat dari kejaran prajurit Tunggul Ametung. Ibu takut, Nak. Ibu takut engkau yang masih bayi menjadi korban pembantaian. Lalu kuambil tindakan. Malam itu aku menaruh bayiku di kuburan Kabalon. Itu adalah daerah orang-orang kaya. Banyak pedagang dan juru emas tinggal di sana. Ibu berharap bayi ibu akan dipungut anak oleh salah satu warga kaya setempat. Setelah menaruh bayi di kuburan, ibu menungguinya dengan bersembunyi. Saat menunggu, ibu sempat berpikir mengambilnya lagi dan menerima dengan pasrah apapun yang terjadi. Namun seseorang datang mengambil bayi itu. Sesaat aku lega. Namun kemudian prihatin setelah tahu yang memungut bayi itu adalah seorang maling bernama Kileng. Selanjutnya, ibu mencari Kilembong dan memintanya merahasiakan semuanya demi keselamatan bayi. Maafkan ibu, Nak. Jika kamu tidak terima dengan sikap ibu, hukumlah ibu. Ibu ikhlas menerima. Tidak, Ibu. Tidaklah mudah dan pasti menyedihkan sekali. Aku percaya tidak ada seorang ibu yang rela bayinya menderita. Terima kasih, Biang, atas semua pengorbanan Biang demi keselamatanku. Duh, Betara. Terima kasih karena aku sampai kini masih tetap hidup. Jika Hyang Batara Siwa berkenan, berkatilah hambamu ini membalas pada Tunggul Ametung.